Bab 1406 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pada saat yang sama, di lembah pemakaman surgawi, Mo Junchen dan kura-kura raksasa suku laut masih bertarung. Duan Jiude dan anggota fraksi surga yang meledak sedang diawasi oleh sejuta pasukan suku laut di langit. Namun, kebuntuan ini pasti akan rusak. Semuanya, waktu bagi kita untuk membalikkan keadaan telah tiba. Hari ini, sebagai penatua dari fraksi surga yang meledak, aku akan menjadi yang pertama bertarung dan memberi contoh untuk kalian semua. Duan Jiude berteriak dengan percaya diri pada kerumunan. Dia maju selangkah, auranya megah. Dia akan bertarung lebih dulu karena dia tahu ramalan ini berarti hidupnya tidak akan dalam bahaya. Oleh karena itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan besar ini untuk tampil dengan baik dan terus mendapat penghormatan dan pemujaan dari orang banyak. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk merebut posisi Budfest sebagai wakil pemimpin fraksi. Bagus, mari beri tepuk tangan pada tetua Duan. Penatua Duan luar biasa. Ular berkepala 8 dan anggota fraksi surga yang meledak bertepuk tangan dan memujinya. Duan Jiude tersenyum dan berjalan keluar dengan puas. Menghadapi sejuta pasukan suku laut di langit, dia tidak panik atau gemetar ketakutan. Aku biasanya tidak bertarung. Karena aku mewakili fraksi surga yang meledak hari ini, aku harus memilih lawan terkuat. Duan Jiude membuka mulutnya dan memberikan pidato pembukaan yang sangat beraksen. Dia bermaksud untuk menghancurkan lawannya dengan sikapnya yang mengesankan. Karena itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk kura-kura yang bertarung dengan Mo Junchen di langit. Dia berteriak, turun ke sini. Lawan aku, turun ke sini, ayo. Kura-kura tidak punya waktu untuk memperhatikan Duan Jiude. Semakin lama bertarung dengan Mo Junchen, semakin ketakutan jadinya. Ia menyadari bahwa manusia ini, yang tingkat kultivasinya sama dengan miliknya, jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Terutama kekuatan fisiknya, yang sebanding dengan miliknya. Aduh, kamu tidak berani turun? Itu benar, aku adalah tetua dari fraksi surga yang meledak. Dapat dimengerti bahwa kamu tidak berani turun. Pada saat yang sama, Duan Jiude, yang diabaikan oleh kura-kura, mengangguk dengan sok. Dia melirik kura-kura dan menambahkan, baik, aku akan melepaskanmu kali ini. Bagus, ular berkepala 8 itu berteriak kegirangan. Penatua Duan luar biasa. Anggota fraksi surga yang meledak bertepuk tangan dan mengagumi keberanian Duan Jiude. Namun, pasukan klan laut yang berkekuatan sejuta di langit, serta komandan lapis baja emas di puncak tahap surgawi, memiliki ekspresi suram di wajah mereka, dan niat membunuh mereka tidak terbatas. HMPH, sekelompok bajingan, manusia seperti semut, kalian mencari kematian. Komandan lapis baja emas di puncak Heaven Celestial Stage mendengus dingin. Dengan tombak di tangannya, dia menukik turun dari langit dan menyerbu ke arah Duan Jiude. Itu sudah sangat tidak senang dengan Duan Jiude, jadi serangannya bahkan lebih berat daripada yang digunakannya pada Ryu Jingning. Ledakan. Itu melambaikan tombak di tangannya dan menyebabkan ledakan sonik. Kemudian, kekosongan itu tiba-tiba runtuh dan dengan cepat bangkit kembali. Kekuatan agung, seperti gunung yang tak terlihat, langsung menabrak Duan Jiude. Puh! Duan Jiude langsung jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus. Dia mendarat dengan berat di tanah tidak jauh dan batuk darah. Anggota fraksi surga yang meledak langsung membeku di tempat, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bukankah dia terlalu lemah? Mana ramalannya? F***CK, anak itu masih belum keluar, apakah saya menyerang terlalu dini? Duan Jiude dengan cepat bangkit dari tanah. Dia merasa bahwa perkembangan ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bagaimana sepotong sampah bisa menjadi penatua? Saat ini, komandan lapis baja emas dari klan laut sudah mendarat di tanah. Dengan tombak di tangannya, tubuhnya yang tinggi dan kuat berdiri di depan orang banyak. Dia menunduk dengan arogan, wajahnya penuh ejekan. Dia menatap anggota fraksi surga yang meledak dan tersenyum mengejek. Sampah seperti ini bisa menjadi penatuamu. Jelas bahwa apa yang disebut fraksi surga yang meledak adalah lelucon besar. Sekelompok semut yang berkumpul bersama hanya bisa menjadi tumpukan semut. Anggota fraksi surga yang meledak langsung mengepalkan tangan mereka, wajah mereka dipenuhi amarah.
Kapan fraksi surga yang meledak pernah dipermalukan dan diejek seperti ini? Aku sudah tua, dan telingaku tidak terlalu bagus. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa aku? Pada saat ini, suara penuh niat dingin terdengar. Duan Jiude berdiri perlahan dan menatap komandan klan laut dengan senyum dingin di wajahnya. Itu mengerikan. Aku berkata, kamu orang tua, kamu adalah sampah yang tidak berguna. Komandan lapis baja emas dari klan laut mencibir, matanya penuh penghinaan. Ini adalah sikap pembangkit tenaga listrik. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak tahap surgawi harus dimiliki ketika menghadapi yang lemah di tahap surgawi bumi. Bagus, sangat bagus. Sepertinya aku belum pernah merasakan kemarahan seperti itu selama bertahun-tahun. Ini benar-benar hebat. Duan Jiude tertawa terbahak-bahak. Dia sebenarnya sangat senang dan bersyukur. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tetapi sosoknya secara bertahap menjadi buram. Dalam sekejap mata, dia telah berteleportasi ratusan kaki dan muncul tidak jauh dari komandan klan laut lapis baja emas. Jadi, kamu suka emosi seperti ini? Maka aku akan memuaskanmu kali ini. Aku akan membiarkanmu berubah menjadi debu dengan amarahmu. Komandan lapis baja emas dari klan laut mencibir dan melambaikan tombak di tangannya. Kekuatan agung sekali lagi mengguncang kehampaan. SWOOSH. Namun, tepat pada saat ini, Duan Jiude tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Seperti hantu, dia berubah menjadi bayangan dan langsung berlari ke depan. Desir. Ditemani oleh suara sesuatu yang merobek udara, Duan Jiude melemparkan beberapa bola hitam kecil yang terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju komandan lapis baja emas dari klan laut. Trik tidak penting. Komandan lapis baja emas dari klan laut mencibir dengan jijik dan mempererat cengkeramannya pada tombak di tangannya. Dor! Beberapa bola kecil berwarna hitam dan gelap langsung hancur di depannya. Tapi setelah bola hitam meledak, sejumlah besar bubuk merah melayang keluar dan ditaburkan ke arah komandan lapis baja emas dari klan laut. Apa? Komandan lapis baja emas dari klan laut tertangkap basah. Selain itu, bola hitam itu meledak tepat di depannya dan dia tidak bisa menghindarinya. Bubuk merah mendarat langsung di wajahnya. Apa ini? Dalam sekejap, komandan lapis baja emas dari klan laut menjerit dan menutupi matanya dengan rasa sakit yang tak tertandingi. Tapi Duan Jiude tidak berhenti. Saat dia membuang bola hitam, dia terus berlari ke depan. Dia mengeluarkan botol batu giok dan melemparkannya langsung ke udara, meledakkannya di depan komandan klan laut berlapis emas. Dor! Terdengar lagi suara teredam dan botol batu giok itu meledak menjadi awan kabut. Itu membawa bau menyengat dan mendarat di tubuh komandan lapis baja emas. Dalam sekejap, ada semburan asap putih. Komandan lapis baja emas dari klan laut berteriak kesakitan di tempat. Dan pada saat terakhir ini, bayangan hitam melintas. Itu Duan Jiude dan dia sudah bergegas di depan komandan lapis baja emas. *CK ibumu, mereka yang menyinggung fraksi surga yang meledak akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Dia membuka mulutnya dan berteriak, suaranya seperti bel besar. Pada saat yang sama, dia mencengkeram palu godam erat-erat dengan kedua tangan dan menekuk pinggangnya. Dia memutar tubuhnya dan mengayunkan palu godam dalam lingkaran sempurna. Kemudian, dengan kekuatan yang luar biasa, dia tiba-tiba menghancurkan palu godam di antara kaki komandan lapis baja emas itu. Dor! Komandan lapis baja emas, yang sekuat seorang kultivator di puncak tahap surgawi, diledakkan. Palu godam di tangan Duan Jiude juga hancur. Semua anggota fraksi surga yang meledak merasakan hawa dingin di selangkangan mereka. Pada saat yang sama, mulut mereka terbuka lebar dan mereka tercengang. Wajah mereka penuh keterkejutan dan kekaguman. Taburkan bubuk cabai merah? Buang air racun korosif? Hancurkan palu godam besar ke penis kecil. Seluruh prosesnya lancar dan lancar. Itu adalah contoh buku teks dari gaya bertarung pamungkas dari fraksi surga yang meledak. Penatua Duan benar-benar luar biasa. Pada saat ini, seluruh area hening. Tindakan Duan Jiude telah memenangkan kekaguman dari anggota fraksi surga yang meledak. Mereka kagum bahwa dia memang anggota dari Ke, De, dan Dok Combo.
Jutaan pasukan suku laut juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa panglima tertinggi mereka yang perkasa dan agung akan dipukuli sedemikian rupa oleh seorang lelaki tua. Serangkaian gerakan tak tahu malu itu hanya menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa dan selangkangan mereka menjadi dingin. Mengaum. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga bergema di seluruh area. Kamu mencari kematian? Komandan lapis baja emas suku laut bergegas keluar dari kerikil. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang agung. Darah masih menetes dari selangkangannya saat dia menyerbu ke arah Duan Jiude. F***CK. Duan Jiude berteriak ketakutan. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke depan. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Pada saat ini, dia tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, dia hanya berada di tahap bumi surgawi. Tidak mungkin baginya untuk melawan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap surga surgawi. Itu tidak berbeda dengan menghancurkan telur di atas batu. Kamu seperti semut. Kemana kamu bisa lari? Komandan lapis baja emas mendengus dingin. Tombak di tangannya tiba-tiba menyala terang. Itu bersinar cemerlang dan memenuhi udara. Itu menyapu gelombang udara tak berbentuk yang meledak ke segala arah. Pada saat ini, seluruh kekosongan terdistorsi dan bahkan mulai retak. Duan Jiude menanggung beban serangan itu. Seluruh tubuhnya tersapu, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia batuk seteguk darah, dan kepalanya berdengung. Dia terluka parah. Fraksi surga yang meledak lainnya, termasuk ular berkepala 8 dan Ryu Jingning, juga terpengaruh oleh gelombang udara. Mereka semua tersapu ke tanah. Itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Lagi pula, perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Itu seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Aku sudah mengatakan bahwa di mataku, kamu seperti semut. Aku bisa menghancurkanmu dengan mudah. Jadi, keberanian apa yang kamu miliki? Beraninya kamu begitu lancang di depanku? Komandan lapis baja emas melayang di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap Duan Jiude dan yang lainnya dengan dingin. Duan Jiude berusaha menahan tawanya. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah komandan lapis baja emas. Bodoh, adikmu masih berdarah. Hentikan dulu pendarahannya sebelum kamu mengatakan apapun. Kalau tidak, aku akan tertawa terbahak-bahak. Kamu mencari kematian? Komandan lapis baja emas meraung marah dan melemparkan tombaknya ke Duan Jiude. Dia sudah sangat marah setelah disergap oleh Duan Jiude. Sekarang Duan Jiude terus memprovokasi dia tidak bisa lagi menahan amarahnya untuk menyiksa Duan Jiude. Dia hanya ingin membunuh Duan Jiude. Ledakan. Tombak menembus kehampaan dan menembus penghalang suara. Dengan suara gemuruh dan niat membunuh yang menakutkan, itu langsung menusuk ke arah kepala Duan Jiude. Bajingan, mungkinkah lelaki tua ini benar-benar gagal? Apa yang terjadi dengan ramalan itu? Duan Jiude berkata dengan getir. Dia terluka, dan tombaknya sangat cepat. Niat membunuh yang dilepaskannya menekannya ke tanah, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Bang! Pada saat itu, seberkas cahaya melintas di langit dan menerbangkan tombak. Seluruh tombak itu meledak di udara, berubah menjadi abu yang berhamburan oleh angin. Apa? Komandan lapis baja emas itu terkejut, dan ekspresinya berubah. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya Duan Jiude yang bereaksi lebih dulu. Setelah lolos dari kematian, dia berteriak kegirangan, "Sialan, anak itu akhirnya ada di sini." Apakah itu saudara Achilles? Ular berkepala 8 melihat sekeliling dengan heran. Ryu Jingning juga terlihat senang. Dia mencari-cari Suke. Namun, selain mereka, tidak ada orang lain di sekitar. Hal ini menyebabkan beberapa dari mereka menjadi agak heran. Hei, di mana dia? Saudara Achilles, cepat keluar. Berhenti main-main, teriak ular berkepala 8. Nak, cepat keluar, aku akan lumpuh. Duan Jiude juga berteriak. Siapa yang kau panggil bocah? Tiba-tiba, suara yang sangat dingin terdengar. Tubuh Duan Jiude tiba-tiba membeku. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia berkata dengan suara bergetar, "Mas, guru." Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Sosok cantik tiba-tiba muncul di samping Duan Jiude.
Dia mengenakan jubah Tao yang longgar, memiliki wajah yang indah dan cantik, dan rambut hijaunya berkibar lembut tertiup angin. Itu adalah Master Duan Jiude, peri Zixia. Semua orang terkejut, wajah mereka penuh ketakutan. Biarawati Tao yang cantik ini benar-benar muncul tanpa suara. Bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Tidak banyak orang yang hadir yang mengenal peri Zixia. Selain Duan Jiude, hanya Liu Jingming yang tahu siapa dia. Pada saat ini, dia juga terpana. Orang-orang lainnya terkejut, terutama ketika mereka mendengar bagaimana Duan Jiude memanggil peri Zixia. Mereka semua tercengang. Penatua Duan yang sangat malang ini sebenarnya memiliki guru yang begitu cemerlang? Ah, Tuan, aku sangat merindukanmu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Pada saat yang sama, wajah Duan Jiude sudah berlinang air mata, dan dia mulai meratap dengan memilukan. Ekspresinya sangat palsu, tidak ada jejak kegembiraan atau kegembiraan di wajahnya. Jadi kamu masih menganggapku sebagai tuanmu? Bukankah kamu sudah bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Peri Zixia menatap Duan Jiude dengan dingin, wajahnya sedingin es. Tuan, ini adalah kesalahpahaman. Saya adalah anggota dari Sekte Perkasa dalam hidup dan hantu dari Sekte Perkasa dalam kematian. Untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak, saya terpaksa melakukannya. Suke menaruh pisau ke saya leher dan memaksaku untuk bergabung. Duan Jiude berteriak keras. Hidungnya mengalir. Semua orang yang hadir langsung memandangnya dengan jijik. Mereka terdiam. Tapi dengan gaya masa lalu Duan Jiude, semua orang pada dasarnya sudah terbiasa. Sekarang dia mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Yah, itu normal. Tapi sekarang, Duan Jiude sangat ketakutan. Dia tahu betul orang seperti apa tuannya itu. Dia menganggap aturan sekte lebih serius daripada orang lain. Dia benar-benar eksistensi yang ketat dan menakutkan. Dan dia juga tahu bahwa ramalan itu tidak salah. Hanya saja dia salah menebak akhir cerita. Alasan ramalan itu bukan Suke, tapi tuannya, peri Zixia. Siapa kamu? Pada saat ini, komandan suku laut berbaju besi emas menatap peri Zixia dengan wajah penuh ketakutan. Suaranya bergetar dengan jejak ketakutan. Seseorang yang bisa muncul di sini secara diam-diam dan bahkan menghancurkan senjata sihir tombak panjangnya dengan satu gerakan pasti lebih kuat darinya. Beraninya kamu? Siapa tuanku? Siapa kamu untuk bertanya? Duan Jiude segera berteriak, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyanjungnya. Peri Zixia melirik orang-orang suku laut dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan jutaan pasukan suku laut dan para komandan suku laut. Tatapannya tertuju pada kura-kura raksasa suku laut, yang masih bertarung di udara di kejauhan. Kemudian dia segera kehilangan minat. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada. Kembalilah ke wilayah lautmu. Peri Zixia berkata dengan acuh tak acuh pada kura-kura raksasa dari suku laut. Siapa ini? Kura-kura raksasa terkejut. Tiba-tiba ditatap, itu tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Kemudian, ia dengan cepat menemukan keberadaan peri Zixia dan berkata dengan suara yang dalam, "Temanku, kami di sini hanya untuk menyambut leluhur kami. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, ketika leluhur kami keluar, itu akan terjadi, jadilah pertarungan hidup dan mati antara dua ras kita." Peri Zixia tidak menjawab. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan lengan jubahnya yang lebar meluncur ke bawah, memperlihatkan lengan yang indah dan lembut. Dia melambaikannya pada jutaan pasukan suku laut. Ledakan. Dalam sekejap, celah besar robek di kehampaan, dan kekuatan traksi yang kuat menyembur keluar darinya. Void Wind Blades, yang sepadat hujan, berubah menjadi badai pedang yang langsung menutupi jutaan pasukan suku laut. Kemudian, dengan kilatan cahaya hitam, celah di kehampaan tertutup, dan udara langsung kembali hening. Seluruh proses hanya memakan waktu sekejap mata. Jutaan pasukan suku laut menghilang, berubah menjadi awan debu yang besar, dan perlahan-lahan melayang turun dari langit. Bahkan para komandan suku laut di tahap surgawi bumi dan komandan lapis baja emas di tahap surgawi telah menghilang bersama dengan jutaan pasukan suku laut. Pada saat ini, seluruh area menjadi sunyi senyap. Bahkan kura-kura di udara pun ketakutan, dan wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan.
ini, mulut Duan Jiude terbuka lebar, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, jutaan pasukan suku laut telah dimusnahkan. Hanya dalam belasan tahun, tuanku menjadi begitu kuat? Surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Di langit, mata Mo Junchen membelalak dan wajahnya penuh kengerian. Biarawati Tao yang cantik dengan jubah Tao ternyata adalah seorang ahli di surga emas dari surga yang merangkul segalanya, dan dia juga adalah guru dari Duan Jiude. Ini terlalu menakutkan. Duan Jiude sebenarnya memiliki guru yang luar biasa. Tuan itu luar biasa. Tidak, tuan itu perkasa. Pada saat ini, Duan Jiude juga dengan hormat menangkupkan tangannya dan membungkuk, memuji Peri Zixia. Dia bahkan sengaja mengubah kata-katanya. Peri Zixia masih tidak memperhatikan Duan Jiude. Dia mengangkat matanya yang dingin dan langsung mengunci pandangannya pada penyu raksasa itu. Kura-kura tua itu sangat ketakutan hingga jantungnya mati rasa. Dia buru-buru berteriak, Senior, kamu salah paham dengan kami. Kami benar-benar di sini untuk menyambut leluhur kami. Kami tidak berniat menyinggungmu. 3 napas. Peri Zixia dengan tenang mengucapkan 2 kata. Apa? Kura-kura tua itu tercengang dan sedikit bingung. Semua orang yang hadir juga bingung. 3 nafas? Apa artinya? Aku telah memberimu 3 napas untuk pergi, tetapi kamu menggunakan 3 napas ini untuk berbicara omong kosong. Saat ini, Peri Zixia berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia sedikit mengangkat tangannya yang ramping, dan seberkas cahaya keluar dari jari-jarinya yang ramping. Seperti bunga yang mekar, puluhan kelopak dengan gila-gilaan bermunculan dan berubah menjadi pita. Dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang, pita itu langsung menjerat kura-kura tua itu, membungkusnya menjadi kura-kura versi mumi berwarna-warni. Tunggu dulu, senior, leluhurku akan segera bangun. Jika kau membunuhku, kura-kura tua itu langsung ketakutan dan langsung berteriak. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara keras terdengar. Seluruh kura-kura itu meledak di udara, dan tercekik berkeping-keping oleh pita. Langit dipenuhi darah bercampur daging kura-kura. Seluruh area itu sunyi senyap. Semua orang menahan napas dan tidak berani bernapas. Mereka tertegun. Bahkan Mo Junchen sangat terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Golden Celestial Stage, dan dia telah melihat beberapa Golden Celestial dari Great All-Embracing Heaven. Tetapi biarawati Tao di depannya, yang berada di puncak tahap surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, begitu kuat sehingga bahkan kura-kura tua, yang berada di puncak tahap surgawi emas, dihancurkan tanpa resistensi apapun. Dengan kekuatan yang mencengangkan, Mo Junchen tiba-tiba merasa bahwa dewa emas dari surga yang merangkul segalanya yang telah dia lihat sebelumnya jauh lebih rendah di matanya. Siu. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba muncul dari kabut darah dan melesat ke kejauhan. Oh tidak, jiwanya belum musnah. Mo Junchen berteriak ketakutan dan bersiap untuk mengejarnya. Namun, kecepatan jiwa kura-kura tua itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke kejauhan. Selain itu, ia menyembunyikan auranya dan menghilang tanpa jejak. Di hadapan adegan seperti itu, Mo Junchen hanya bisa menyerah memikirkan mengejar mereka. Lagi pula, kekuatannya hanya sebanding dengan kura-kura tua itu. Sekarang kura-kura tua itu telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya jiwanya yang tersisa, kecepatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Jika dia mengejarnya sekarang, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Mo Junchen hanya bisa melihat Peri Zixia. Namun, biarawati Tao yang acuh tak acuh itu masih berdiri di tempat yang sama. Dia sama sekali tidak berniat mengejar jiwa kura-kura tua itu. Lupakan, Mo Junchen hanya bisa menghela nafas dan merasa menyesal. Grandmaster, kemana saja kamu selama ini? Duan kecil sering merindukanmu. Bagaimana kabarmu? Pada saat ini, Duan Jiude mulai menyanjung Taois Nun. Di depan orang lain, Duan Jiude pada dasarnya tidak bisa meletakkan identitas dan wajahnya untuk menyanjung orang lain. Tapi di depan Peri Zixia, Duan Jiude seperti Budfest yang jinak. Dia tidak berani sedikit pun marah dan tampak seperti orang yang suka bergaul. Ini membuat semua orang yang hadir merasa kaget dan ketakutan. Penatua Duan, yang selalu menyebabkan orang mati tanpa membayarnya, sangat pemalu.
Bisa dilihat betapa mengerikannya biarawati Tao itu. Aku punya satu hal untuk ditanyakan padamu, peri Zixia mengabaikan kata-kata menyanjung Duan Jiude dan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Duan Jiude segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan patuh, Tuan Besar, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Duan kecil bersedia melewati air dan menginjak api tanpa ragu. Saya akan melakukan yang terbaik sampai kematian saya. Apakah ada seorang pria muda bernama Joker di fraksi surga yang meledak? Di mana dia sekarang? Peri Zixia bertanya dengan suara yang sangat lembut, masih sangat dingin. Tetapi ketika dia menyebut kata Joker, ada sedikit kelembutan dan ketegangan. Pelawak. Banyak anggota fraksi surga yang meledak saling memandang dengan bingung. Sepertinya mereka belum pernah mendengar nama ini. Hanya ekspresi Duan Jiude yang tiba-tiba menjadi aneh. Dia memiliki kesan mendalam bahwa Grandmasternya telah pergi ke Gunung Lima Elemen, tetapi setelah kembali ke Tanah Misteri Benua Selatan, dia menjadi sibuk. Setiap hari, dia akan memainkan lagu di puncak gunung di Tanah Misteri, mengungkapkan kesedihan dan keraguan yang tak terbatas. Awalnya, Duan Jiude dan yang lainnya juga sangat bingung tentang hal ini. Kemudian, ketika dia bersatu kembali dengan Buttface dan Suke, dia mengetahui bahwa Suke telah berubah menjadi Joker dan menghabiskan kehidupan fana dengan Grandmasternya di Illusory Spell. Tetapi pada saat itu, Suke tidak menyebutkan apa yang terjadi di mantra ilusi. Dia hanya memberitahu mereka tentang keajaiban mantra ilusi, jadi Duan Jiude tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, ketika dia mendengar peri Zixia bertanya tentang mantan alias Suke, Duan Jiude tiba-tiba merasa sedikit gelisah dan ragu-ragu di dalam hatinya. Mengapa Grandmaster saya bertanya tentang keberadaan pria itu begitu dia tiba? Mungkinkah pria itu membuat masalah lagi dan menyinggung Grandmaster saya, dan sekarang dia kembali untuk menyelesaikan akun dengan saya? Bagaimanapun, saya tidak tahu apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Saya akan membantunya dan membantunya menghindari bencana. Grandmaster, pria bernama Joker telah meninggal di Celestial Burial Valley, jawab Duan Jiude, sedikit membungkuk dengan kepala menunduk. Dia merasa sedikit bersalah dan tidak berani berbohong kepada peri Zixia secara langsung. Lagi pula, Grandmaster ini terkenal dengan ketegasannya, dan dia telah banyak menderita di masa lalu. Namun, setelah mendengar ini, tubuh peri Zixia sedikit gemetar di bawah jubah Taoisnya yang longgar. Tangannya tanpa sadar mengepal, dan urat biru muncul di wajahnya. Lagi pula, aku terlambat satu langkah. Bagaimana, dia mati? Ketika peri Zixia menanyakan pertanyaan ini, suaranya hampir bergetar, dan itu adalah campuran dari kesedihan yang luar biasa dan kemarahan yang luar biasa. Namun, Duan Jiude hanya mendeteksi kemarahan dalam suaranya, dan dia tidak mendeteksi adanya kesedihan. Dia menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan Agung, dia dibunuh oleh bajingan suku laut. Nenek moyang suku laut mendirikan tungku duniawi di lembah pemakaman surgawi, jadi... Hei, Tuan Agung, mau kemana? Sebelum Duan Jiude bisa menyelesaikan kata-katanya, peri Zixia telah berubah menjadi hantu dan menyapu langit. Dia menjawab dengan niat membunuh tanpa batas dari jauh, balas dendam. Terkesiap. Duan Jiude menghirup udara dingin, dan wajahnya dipenuhi syok. Sialan, hal jahat dan tidak bermoral apa yang dilakukan orang itu pada tuanku? Sekarang setelah tuanku tahu dia sudah mati, dia masih ingin menemukannya dan membalas dendam? Sudah berakhir, aku khawatir itu mayat pria akan dicambuk, kata Duan Jiude dengan cemas. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka membuka mata lebar-lebar. Duan Jiude, apa katamu? Joker yang dia cari adalah Suke? Tanya Ryu Jingning buru-buru. Itu benar. Siapa lagi selain pria itu? Oh tidak, tempat di mana Grandmaster saya pergi tampaknya adalah lokasi inti spiritual. Tidak apa-apa jika pria itu benar-benar mati, tetapi jika dia tidak mati, aku takut dia akan mati, kata Duan Jiude sambil menatap Ryu Jingning dengan getir. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat dan ikuti dia. Ryu Jingning juga cemas. Dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya terbang untuk mengejar Suke. Duan Jiude dan yang lainnya saling melirik sebelum mereka mengikuti di belakangnya. Pada saat yang sama, di lokasi inti spiritual di lembah pemakaman surgawi. Dor!
Garis cahaya merah menyapu dari jauh. Dengan kecepatan yang sangat mengerikan, ia jatuh ke tanah dan terus mengebor ke dalamnya. Dari penampilannya, cahaya merah ini berwujud kura-kura kecil. Itu adalah jiwa kura-kura tua yang tubuhnya baru saja dihancurkan oleh peri Zixia. Pada saat ini, ia terus-menerus mengebor ke dalam tanah. Itu ketakutan dan marah, dan jiwanya meraung. Wanita manusia terkutuk itu, tunggu aku. Ketika aku menemukan leluhurku, aku pasti akan memintanya untuk membunuh kalian semua dan menghancurkan jiwa kalian.